Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hidayah dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nurholis, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rifda Nur Apni Rodotunisa dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Febriana Sabet dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Wahyu Badarudin dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rizka Ardiawardani dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis alat dalam laboratorium. Yang pertama yaitu alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Ketelitian alat ukur tergantung pada skala terkecil alat ukur itu sendiri. Semakin kecil skala terkecilnya, maka semakin teliti pula hasil pengukurannya. Kemudian alat kaca. Alat kaca adalah alat-alat laboratorium yang terbuat dari kaca. Mengapa terbuat dari kaca? Padahal kaca itu rentan untuk pecah. Karena kaca itu lebih mudah untuk mengamati reaksi yang berwarna karena transparan. Kaca juga tidak mudah bereaksi dengan senyawa lain. Kaca juga tahan panas karena memiliki titik leleh yang cukup tinggi, yaitu sekitar 1580 derajat Celcius, dan kaca juga cukup mudah untuk dibersihkan. Kemudian alat bedah. Alat bedah adalah alat yang dirancang untuk digunakan dalam pembedahan, seperti pada hewan, pada manusia, dan lain sebagainya. Kemudian alat-alat penelitian. Alat penelitian adalah serangkaian alat yang dirancang untuk mendapatkan data-data tentang topik yang menarik dari sebuah objek dari penelitian yang diteliti oleh si peneliti. Contoh alat-alat yang terbuat dari kaca yaitu Erlenmeyer, Beker Glass, Buret, Corong Glass, gelas arloji, desikator, pengaduk kaca, kondensor, tabung reaksi, dan gelas ukur. Contoh alat-alat ukur yaitu mikrometer sekrup, jangka sorong, pH meter, multimeter, barometer, termometer, manometer, neraca, stopwatch, dan speedometer. Contoh-contoh alat bedah: 1. Pinset, 2. Gunting bedah, 3. Pisau bedah, 4. Bak bedah, 5. Jarum inokulasi, 6. Retraktor, 7. Diverektor, 8. Lungklem, 9. Pinset anatomi, dan 10. Endoskop. Contoh-contoh dari alat penelitian: 1. Mikroskop, 2. lup, 3. Gelas ukur, 4. cawan Petri, dan 5. bunsen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat laboratorium. Pertama, alat laboratorium terbuat dari kaca. 1. Erlenmeyer. Pada dasarnya Erlenmeyer digunakan sebagai alat untuk mengukur, menyimpan, dan mencampur cairan. 2. Gelas beker untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. 3. Buret berfungsi untuk meneteskan sejumlah cairan kimia dalam sebuah eksperimen. 4. Corong gelas berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. 5. Gelas arloji berfungsi sebagai penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan. 6. Desikator berfungsi menghilangkan air dan kristal hasil pemurnian. 7. Pengaduk kaca berfungsi sebagai pengaduk dalam suatu metode. 8. Kondensor yang digunakan berfungsi untuk proses repruk, pemanasan dengan pendinginan balik dalam proses distilasi. 9. Tabung reaksi untuk mencampur, menapung, dan memanaskan bahan kimia dalam jumlah yang kecil. 10. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume cairan. Kedua, alat ukur. Pertama, mikrometer sekrup berfungsi untuk mengukur ketebalan sebuah benda. Jangka sorong untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, kedalaman suatu benda. pH meter berfungsi untuk mengukur pH suatu zat. Multimeter berfungsi untuk mengukur resistensi, kuat arus, dan tegangan. Barometer mengukur tekanan gas, tekanan udara. Termometer mengukur suhu. Manometer mengukur tekanan gas. Neraca menimbang massa. Stopwatch mengukur waktu. Speedometer mengukur kelajuan. Contoh alat-alat bedah. Pertama, pinset digunakan untuk menjepit benda-benda berukuran kecil atau jaringan. Pisau memotong benda. 3. Gunting digunakan untuk menggunting bagian-bagian alat tubuh yang akan diamati seperti usus, jantung, pembuluh darah, dan sebagainya. 4. Jarum digunakan untuk mengangkat bagian alat-alat tubuh yang terletak di bagian bawah untuk menelusuri urat atau pembuluh agar tidak rusak. Panci bedah berfungsi untuk membedah, memotong bahan sediaan preparat atau tumbuhan. 6. Retraktor digunakan untuk memisahkan tepi sayatan atau luka bedah. 7. Diverektor yang digunakan untuk memegang tepi sayatan abdomen agar tetap terbuka. 9. Pinset digunakan untuk mengambil atau menarik bagian alat-alat tubuh dari hewan yang dibedah.
memisahkan organ-organ satu dengan yang lain. 10. Endoskop dilakukan untuk mengamati kondisi organ di dalam tubuh seperti saluran pencernaan, pernapasan, saluran kemih, dan rahim. 3. Contoh alat penelitian. 1. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil. Kedua, Bunsen digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. 3. Loupe untuk melihat benda-benda yang kecil agar tampak lebih besar. 4. Gelas ukur adalah alat laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. 5. Cawan Petri ini digunakan sebagai wadah untuk penyelidikan tropi dan juga untuk mengkultur bakteri, hamir, spora, atau biji-bijian. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat-alat laboratorium. Yang pertama yaitu labu Erlenmeyer. Cara menggunakan labu Erlenmeyer yaitu dengan memasukkan suatu larutan ke dalam labu Erlenmeyer, lalu ditritasi, kemudian labu Erlenmeyer digoyang-goyangkan. Yang kedua yaitu glass beaker. Cara menggunakan glass beaker yaitu dengan memasukkan suatu larutan ke dalam gelas sesuai dengan takarannya. 3 yaitu buret. Cara menggunakan buret yaitu dengan memasukkan larutan ke dalam buret, lalu diperiksa apakah ada gelembung atau tidak. Untuk mengeluarkan larutan dari buret, yaitu dengan memutar keran yang ada pada buret secara perlahan. Yang keempat, yaitu corong gelas. Cara menggunakan corong gelas, yaitu dengan meletakkan corong pada tempat atau wadah yang memiliki bagian leher menyempit. Contohnya seperti labu Erlenmeyer. Tuangkan larutan pada tempat atau wadah yang telah dipasangkan corong gelas secara perlahan. Yang kelima yaitu gelas arloji. Cara menggunakan gelas arloji yaitu hanya dengan meletakkan zat yang akan ditimbang di atas gelas arloji. Lalu gelas arloji diletakkan di atas alat penimbangan. Keenam yaitu desikator. Cara menggunakan desikator yaitu membuka penutup desikator secara perlahan, yaitu dengan cara digeser. Lalu, masukkan sampel uji ke dalam desikator. Setelah itu, tutup kembali desikator dengan rapat. Yang ketujuh yaitu pengaduk kaca. Cara menggunakan pengaduk kaca ini sama seperti cara menggunakan pengaduk yang lainnya, yaitu kita hanya tinggal mengaduk-ngaduk bahan yang ada dalam wadah. Yang kedelapan yaitu kondensor. Cara menggunakan kondensor yaitu kondensor dihubungkan dengan pipa bengkok dan labu destilasi untuk menyuling larutan. Yang kesembilan yaitu tabung reaksi. Cara menggunakan tabung reaksi yaitu tabung reaksi dipanaskan terlebih dahulu ke dalam gelas kimia berisi air. Lalu akan dipanaskan menggunakan heater, pembakar spiritus atau kompor. Untuk memegang tabung reaksi harus menggunakan penjepit tabung reaksi atau sarung tangan anti panas. Lalu tabung reaksi akan dibakar menggunakan api dengan suhu tertentu. Yang terakhir yaitu gelas ukur. Cara menggunakan gelas ukur sama dengan menggunakan gelas beaker, yaitu menuangkan larutan ke dalam gelas sesuai dengan takarannya. Yang pertama yaitu mikrometer sekrup. Cara menggunakan mikrometer sekrup yaitu dengan menjepit benda yang akan diukur di antara poros geser dan poros tetap. Kemudian, lihatlah skala nonius dan skala utama yang tertera pada mikrometer sekrup. Lalu, jumlahkan nilai skala utama dan skala noniusnya. Cara menggunakan jangka sorong yaitu dengan menjepit benda yang akan diukur di antara rahang tetap dan rahang geser. Kemudian, lihatlah skala nonius dan skala utama yang tertera pada jangka sorong. Lalu, jumlahkan nilai skala nonius dan skala utamanya. Yang ketiga yaitu pH meter. Cara menggunakan pH meter yaitu dengan menekan tombol on pada pH meter, lalu masukkan ke dalam larutan yang akan diuji. Kemudian, angka pada pH meter akan bergerak secara acak. Tunggu hingga angka yang ada pada pH meter berhenti dan tidak berubah-ubah lagi. Yang keempat yaitu multimeter. Cara menggunakan multimeter yaitu dengan memutar selektor pada posisi pengukuran tegangan, kemudian arahkan tes probe merah dan tes probe hitam ke arah sumber listrik. Lalu, lihatlah hasil yang tertera pada layar multimeter. Cara menggunakan barometer yaitu dengan mengatur jarum ke pembacaannya, lalu koreksi ketinggiannya.
Periksa barometer setelah 1 jam kemudian. Catat perubahan tekanan udara yang terjadi pada barometer. Cara menggunakan termometer yaitu dengan memasukkan termometer ke dalam suatu larutan. Lalu perhatikan suhu larutan atau perubahan suhu yang terjadi pada larutan. Selanjutnya yaitu cara penggunaan neraca. Cara menggunakan neraca yaitu dengan meletakkan bahan di atas neraca, lalu lihatlah angka yang tertera pada layar neraca. Cara menggunakan stopwatch sangatlah mudah, yaitu kita tinggal menekan tombol start untuk memulai dan menekan tombol stop untuk menghentikan pengukuran. Yang terakhir yaitu speedometer. Cara menggunakan speedometer yaitu kita hanya tinggal melihat jarum penunjuk yang tertera pada speedometer. Jarum penunjuk itu akan menunjukkan besaran kecepatan yang dihasilkannya. Yang pertama yaitu cara menggunakan pinset bedah. Cara menggunakan pinset bedah sama seperti menggunakan pinset pada umumnya. Cara menggunakan pinset bedah yaitu kita tinggal menjepit benda atau organ yang ingin kita jepit. Contohnya seperti ini. Yang kedua yaitu cara menggunakan pisau bedah. Cara menggunakan pisau bedah yaitu sama seperti cara menggunakan pisau pada umumnya. Kita tinggal menyayat atau memotong bagian tubuh atau organ hewan yang ingin kita bedah. Yang ketiga yaitu jarum bedah. Jarum bedah memiliki ujung yang tumpul. Cara menggunakannya yaitu kita tinggal mencongkel sedikit bagian organ tubuh yang ada di bagian bawah. Lalu kita angkat organ tubuh tersebut secara perlahan agar tidak rusak. Yang keempat yaitu panci bedah. Penggunaan panci bedah ini, kita tinggal meletakkan organ yang telah kita bedah ke dalam panci bedah. Cara menggunakan retraktor yaitu kita tinggal membuka sayatan atau luka bedah. Contohnya seperti ini. Kita buka seperti ini sayatannya. Selanjutnya yaitu diveretraktor. Cara menggunakan diveretraktor yaitu kita tinggal memegang tepi sayatan agar luka tetap terbuka. Contohnya seperti ini. Ini sayatannya. Lalu kita buka seperti ini. Cara menggunakan lung clamp, kita tinggal memegang alat atau organ tubuh seperti peredaran darah menggunakan alat tersebut. Cara menggunakan pinset anatomi sama dengan cara menggunakan pinset bedah ataupun pinset yang lainnya, yaitu kita tinggal menjepit benda atau alat yang ingin kita jepit. Cara menggunakan endoskop. Pada ujung endoskop terdapat lampu dan kamera. Kamera tersebut telah terhubung dengan layar monitor. Untuk menggunakannya, kita tinggal memasukkan endoskop ke dalam tubuh melalui mulut ataupun sayatan. Dengan kamera tersebut kita dapat melihat bagaimana kondisi organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh melalui layar monitor. Cara menggunakan mikroskop yaitu kita tinggal meletakkan bahan atau objek yang ingin kita amati pada kaca preparat. Lalu kita lihat melalui lensa okuler yang tersambung dengan lensa objektif. Cara menggunakan gelas ukur yaitu sama dengan cara menggunakan gelas beker. Masukkan larutan ke dalam gelas sesuai dengan takarannya. Lalu bacalah ketetapan volume dengan melihat meniskus. Cara menggunakan cawan Petri yaitu dengan meletakkan bahan di dalam cawan. Saya akan menjelaskan tentang cara perawatan alat-alat kaca. Yang pertama ada Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer setelah digunakan dibersihkan dengan sabun, dicuci seperti biasa, lalu disikat bagian dalamnya dengan sikat pembersih alat-alat laboratorium, lalu dibilas dengan air dan dikeringkan. Setelah dikeringkan ditaruh di tempat yang aman. Yang kedua ada beker glass. Beker glass dicuci seperti biasa dan dikeringkan lalu ditaruh di tempat yang aman. Yang ketiga ada buret. Buret cara membersihkannya adalah dengan air sabun yang hangat dimasukkan ke dalam colongnya, lalu dibilas 3-4 kali agar busa-busa yang ada di dalam
buretnya itu keluar, lalu dikeringkan dan ditaruh di tempat yang aman, seperti di lemari penyimpan. Terus yang keempat ada corong kaca. Corong kaca dibersihkan dengan air dan sabun, lalu disikat bagian corong kecilnya itu dengan sikat pembersih, lalu dibilas dengan air dan dikeringkan. Selanjutnya ada kaca arloji. Kaca arloji dicuci seperti biasa, dikeringkan lalu disimpan. Lalu ada desikator. Desikator dicuci seperti biasa, dikeringkan dan disimpan di tempat yang aman. Terus selanjutnya ada pengaduk kaca. Pengaduk kaca juga sama, dicuci seperti biasa, dikeringkan dan disimpan. Terus ada kondensor. Kondensor air sabunnya dimasukkan ke dalam pipa-pipa kecil, dialiri dengan air lalu dibilas sampai beberapa kali hingga bersih, lalu dikeringkan dan disimpan di tempat yang aman. Selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi dikeluarkan isinya lalu dibersihkan dengan air mengalir, dengan sabun dan sikat pembersih alat-alat laboratorium, lalu dibilas dan dikeringkannya dengan ditaruh di tempat rak penyimpanan tabung reaksi dengan cara terbalik di bagian kayu-kayunya itu. Terus yang terakhir ada gelas ukur. Gelas ukur dibersihkan dengan air, lalu dengan sabun dan juga dibersihkan dengan alat pengaduk yang ujungnya diberi kasa ataupun kapas agar sela-sela di dasar gelas ukur itu dapat tercapai dan kotoran-kotorannya dapat dihilangkan, lalu dibilas dan dikeringkan. Nah, alat-alat dari kaca ini bisa dibersihkan sebelum dipakai kembali, dibersihkan dengan kalium dikromat untuk mengoksidasi kotoran-kotoran yang ada di alat-alat kaca itu. Lalu dibilas dengan air dan direndam di asam nitrat 2 molar untuk melepaskan kerak-kerak yang ada pada alat-alat kaca. Lalu dibilas dengan air dan direndam atau dicuci dengan tipol. Tipol ini adalah deterjen khusus agar tidak menimbulkan busa atau buih yang banyak sehingga dapat cepat bersih namun tidak terlalu banyak untuk dibilas dengan air. Lalu habis dibilas dengan air, direndam dengan KOH etanol. KOH etanol ini berfungsi untuk menghilangkan lemak-lemak yang ada pada alat-alat kaca. Setelah dibilas dengan air biasa, lalu bilas dengan Aquades. Setelah itu bisa alat-alat kaca itu di oven atau pada mesin pengering atau sterilisasi lainnya. Lalu disimpan di tempat yang aman dan tidak lembab. Nah, untuk alat ukur seperti mikrometer sekrup, jangka sorong, pH meter, multimeter, barometer, termometer, manometer, neraca, stopwatch, dan speedometer, di cara perawatannya adalah dengan menyikat atau mengelap dengan lap atau kain atau tisu, dengan menyemprotkan alkohol lalu dilap, dan dikalibrasi minimal 1 tahun 1 kali. Cara-cara perawatan alat-alat bedah seperti pinset, pisau bedah, gunting bedah, jarum, panci bedah, retraktor, lever retraktor, lung clamp, pinset anatomi, dan endoskop adalah dengan dicuci bersih setelah digunakan dan dibersihkan dengan alkohol atau disinfektan lain agar alat tidak berbau amis. Dan supaya tidak berkarat, perlu dikeringkan dengan lap pengering atau lap yang lembut dan disimpan di tempat yang aman atau dalam kotak ataupun dalam dompet alat-alat bedah. Kalau untuk panci bedah, cara perawatannya adalah dengan dicuci setelah dipakai, lalu dibilas dan dikeringkan serta disemprot dengan disinfektan atau alkohol agar tetap steril. Cara perawatan alat-alat penelitian, yang pertama mikroskop. Mikroskop disimpan di tempat yang kering, bebas debu, dan bebas uap asam maupun basah. Mikroskop disimpan di lemari yang diberi silika gel. Dapat juga diberi lampu untuk mencegah pertumbuhannya jamur. Bagian non-optik mikroskop dibersihkan hanya dengan lap saja atau disemprotkan dengan alkohol lalu dilap. Lensanya dibersihkan dengan tisu yang diberi alkohol 70%.
jangan dibersihkan dengan lap biasa karena akan merusak bagian pelindung lensa. Setelah dipakai, selalu bersihkan mikroskop. Yang kedua, bunsen atau pembakar spiritus. Lap bagian luar bunsen agar tidak licin saat digunakan, saat dipegang, dan selalu pantau banyaknya spiritus agar tidak habis, dan juga sumbu jika telah pendek diganti dengan sumbu yang baru. Yang ketiga loop. Cara perawatannya yaitu dengan dibersihkan dengan lap yang tidak kasar agar tidak merusak lensanya. Terus yang keempat ada gelas ukur. Gelas ukur cara perawatannya dengan mencuci, membilasnya, lalu mengeringkan, serta bisa disterilisasi dengan oven ataupun alat sterilisasi lainnya. Yang terakhir ada cawan Petri. Cawan Petri disterilisasi dengan kertas saring di dalamnya. Cawan Petri perlu dicuci, kemudian dibilas, lalu dikeringkan. Nah, cara mensterilisasi cawan Petri juga dengan membungkus cawan Petri menggunakan kertas coklat lalu di oven. Terima kasih.